Halo adik-adik semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan komposisi fungsi trigonometri. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke turunannya, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi trigonometri. Oke, jadi sebelum-sebelumnya, pada video sebelum-sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai fungsi trigonometri yang sederhana kan. Jadi misalkan fungsinya itu Y sama dengan sinus X. Atau mungkin paling mentok sih Y sama dengan 3 cosinus X kayak gini misalkan. Nah, ini di belakangnya sin kita baru membolehkan hanya berisi X saja, tidak yang lain. Karena masih fungsi trigonometri sederhana ya. Nah, sekarang kita memperbolehkan kalau di belakangnya sinus itu ada selain X, misalkan Y sama aja sinus 2X. Atau Y sama aja 3 cosinus X plus P seperti itu. Nah itu. Ini maksudnya seperti apa sih? Ini maksudnya komposisi fungsi trigonometri. Masih ingat nggak materi tentang fungsi komposisi? Kalau lupa yang seperti ini nih materinya. Misalkan Anda punya fx sama aja 2x, kemudian Anda punya gx sama aja dengan sin x seperti itu. Nah, kalau demikian berarti ketika kita ngomongin bundaran dari G bundaran F ya, itu berarti gimana sih maknanya? Maknanya fungsi F kita kenakan fungsi G, pada fungsi F kita kenakan fungsi G. Jadi, mohon maaf. Jadi kalau G bundaran F itu kita buka, kita udari, jadi ini sama aja dengan G dari Fx seperti ini. Nah, berarti kita melakukan fungsi G, tetapi di dalamnya bukan cuma X, tapi Fx. Berarti G dari 2X. Jadi, padahal G tadi apa sih? Kalau G dikenakan ke X, hasilnya sin X. Nah, ini kita kenakan G itu ke 2X, berarti hasilnya sinus 2X. Paham ya? Atau misalkan ini contoh yang lain. Misalkan kita punya fungsi, jangan F sama G lagi lah. Misalkan saya punya fungsi AX, itu adalah X pangkat 4. Kemudian saya juga punya fungsi BX. BX itu misalkan sinus X. Nah kalau gitu A bundaran B X itu sama aja dengan A dari BX. Berarti kita melakukan fungsi A terhadap BX. BX-nya itu apa sih? BX-nya itu sinus X. Jadi fungsi A itu apa sih? Fungsi A itu X pangkat 4 kalau dikenakan ke X. Lah ini kita kenakan fungsi A itu ke sin X. Berarti hasilnya adalah sinus pangkat 4X gitu. Nah, contoh yang ini, yang nomor 1 ini, dan yang nomor 2 ini, contoh komposisi fungsi. Sekarang kita ingin mencari tahu kalau fungsi itu dikomposisikan, hasilnya, turunannya nanti hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk mencari turunan fungsi komposisi, Anda perlu menggunakan aturan rantai. Oke, aturan rantai. Jadi untuk mencari ini, kita perlu aturan rantai. Kayak apa sih aturan rantai itu? Nah, jika saya tuliskan ya, jika fx itu merupakan komposisi dari H dan G, misalkan HGX ya. Jadi, misalkan fx itu komposisi dari H dan G dengan rumusnya seperti ini. Jadi, kita melakukan fungsi H terhadap Gx, maka nanti f aksen X-nya itu sama aja dengan H aksen Gx dikalikan G aksen X. Oke, mungkin agak bingung, tapi kita langsung saja kita masukkan ke contoh soal aja. Contoh soal, misalkan saya punya fungsinya yang sederhana dulu aja ya. Ini contoh soal yang pertama, misalkan fx-nya itu sama aja sinus 3x. Nah, sinus 3x itu berarti kalau misalkan Anda pengen menuliskannya secara runtut, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita analisis dulu, oh ini fungsinya
fungsi komposisi antara U-nya, misalkan U-nya kita pakai UV lagi ya, U-nya itu atau mungkin kita pakai H sama G aja biar sama dengan yang di atas. Mohon maaf ini saya ganti. Jadi kita analisis, oh fungsinya itu fungsi Y fx sama dengan 3x, sin 3x. Berarti sin 3x itu merupakan fungsi komposisi antara Hx-nya itu adalah sinus X, jadi H itu yang di luar, yang paling luar ya. Kemudian Gx-nya itu adalah 3x, kayak gitu. Nah, sehingga kalau begitu kita mau mencari nilai H aksen X, itu berarti turunannya ini itu cos X. Kemudian mencari G aksen X itu berarti nilainya adalah 3. Nah, cukup apa enggak yang kita punya sekarang ini? Belum cukup. Karena yang diminta tadi F aksen X itu adalah H aksen GX. Ini kita baru punyanya itu H aksen X. Lantas bagaimana cara mencari H aksen X? Ya sama saja. Kalau H aksen X itu cos X. Nah, kalau H aksen GX berarti H aksen GX itu berarti sama aja dengan cos dari GX. Lah padahal cos GX itu apa? Cos GX itu tadi 3. GX-nya itu 3X, berarti ini sama aja cosinus 3X. Nah, sudah punya ini semua, baru kita bisa mencari nilai dari F aksen X. F aksen X-nya berapa berarti? H aksen GX berarti cos 3X dikalikan G aksen X. G aksennya berapa? 3. Jadi hasilnya 3 cos 3X. Ini boleh Anda lakukan, cara yang boleh Anda lakukan jika Anda mau runtut, mau apa ya namanya ya, mau detail gitu. Nah, tapi jika Anda pengennya agak cepat, kita bisa aja langsung seperti ini. Jadi kita bisa langsung fx itu sin 3x, berarti f aksen x-nya berapa? Kita turunkan dulu fungsi yang paling luar. Fungsi yang paling luar di sini apa sih? Oh, ternyata cos. Ternyata sin, mohon maaf. Sin ya, sin turunannya apa? Turunannya cos. Lah cos dari apa? Cos ditulis aja belakangnya tetap sama, cos 3x. Nanti baru setelah ketemu turunan fungsi yang paling luar, kita kalikan turunan fungsi yang di dalam. Fungsi yang di dalam itu apa sih? 3x turunannya apa? 3. Berarti ini tinggal 3 kali 3 cos 3x. Tuh, gitu. Simpel kan? Tapi mungkin juga kalau nggak langsung, tapi juga perlu latihan yang banyak sih, biar Anda langsung tahu secara jeli, oh ini yang mana, ini yang mana, seperti itu. Oke, kita coba lagi contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Misalkan fx-nya itu adalah sinus x dipangkatkan 5. Nah, gitu. Oke, kita mau mencari turunannya sinus x pangkat 5 ya. Sebelum kita masuk ke turunannya, kita analisis dulu nih. Sinus x pangkat 5 itu kalau kita tulis, bisa juga kan dituliskan seperti ini. Sinus x dipangkatkan 5. Ini sama kan ya? Ini notasi yang sama. Kalau sudah tahu seperti itu, kita berarti perlu tahu Hx-nya apa, Gx-nya apa. Hx itu berarti adalah fungsi yang paling luar. Sinus x pangkat 5, yang paling luar itu apa sih? Yang pangkat 5 kan? Berarti dia kalau kita anggap dalamnya ini x, jadi ini x pangkat 5. Kayak tadi Hx itu apa? Hx-nya itu kan sin paling depan kan. Sin apa? Sin x kayak gitu. Kemudian x-nya, gx-nya itu berarti fungsi yang di dalam, berarti adalah fungsi sin x. Nah, kemudian kita cari nilai dari H aksen x itu adalah 5 kali x pangkat 4. Tapi yang kita cari itu juga bukan cuma H aksen x saja, tapi H aksen gx. Padahal gx-nya itu apa? Gx-nya itu sin x. Lah H aksen gx-nya berapa? Kalau H aksen x itu hasilnya 5x pangkat 4. Kalau H aksen gx berarti ya 5 kalikan gx dipangkatkan 4. Padahal gx-nya itu sin x. Jadi ini 5 sinus x pangkat 4. Saya tulis seperti ini ya, pangkatnya gini ya.
pangkatnya di belakangnya sin, bukan di belakangnya x, nanti artinya beda. Sudah ketemu ini, kita tinggal mencari nilai dari G aksen X. Turunannya sin X tadi apa? Kosinus X. Sudah? Sudah siap? Langsung saja kita cari nilai dari F aksen X. Berarti tadi H aksen GX dikalikan dengan G aksen X. H aksen GX berapa sih? Tadi ketemunya 5 sinus pangkat 4X. Dikalikan G aksen X berapa sih? Kosinus X. Sudah ketemu. Itu kalau Anda mau detail. Kalau misalkan Anda nggak kepengen detail, kepengen agak cepat, caranya bagaimana? Ya langsung saja kita cari saja, saya taruh sini ya, F aksen X ya. Kita turunkan dulu fungsi yang paling luar. Paling luar itu berapa sih? Yang pangkat 5. Kita turunkan 5, pangkat 5-nya. Jadi kan 5 dikalikan sesuatu pangkat 4. Lah sesuatunya apa? Ditulis aja lagi yang di belakangnya, yang di dalamnya 5 tadi. 5 kali sinus X pangkat 4 dikalikan turunan yang di dalam. Turunan fungsi di dalam. Turunan fungsi di dalamnya apa sih? Cos X. Berarti ini hasilnya 5 sinus pangkat 4X dikalikan cos X. Sama kan? Sama dan lebih simpel, tapi memang harus perlu latihan yang banyak. Oke, kita coba satu lagi contoh. Contoh ini misalkan pada contoh ini aturan rantai kita kombinasikan dengan aturan perkalian dan pembagian tadi ya. Jadi misalkan fungsinya itu ada perkalian atau pembagiannya. Kita pilih yang perkalian aja. Jadi misalkan fungsinya itu adalah fx, ini contoh yang ketiga, fx sama aja 2 dikalikan x plus 1, 2x plus 1 dikalikan cos 2x. Nah, gimana nih? Oke, sebelum kita masuk ke rumus apa yang mau dipakai, kita analisis terlebih dahulu. Ini fungsinya berbentuk apa ya? Oh, ternyata berbentuk perkalian. Ini perkalian antara U dengan V. Jadi U-nya itu kita punya 2x plus 1, V-nya itu kita punya cos 2x. Karena dia perkalian, maka nanti turunannya pakai turunan yang perkalian tadi pada video sebelumnya, yang U aksen V, U aksen V plus U V aksen. Berarti kita harus mencari U aksen dan V aksen. U aksen, kalau U-nya 2x plus 1, U aksennya berarti turunannya 2x plus 1 yaitu 2. Kemudian V aksen, kalau V-nya itu cos 2x, berarti V aksennya bagaimana cara mencari? Kita pakai cara yang cepat ya. Jadi kita turunkan dulu fungsi yang paling luar. Jadi cos-nya kan paling luar kan? Turunannya cos apa? Turunannya cos itu min sin. Tapi min sin apa? Ya tulis aja dalamnya, tulis aja sekali lagi min sin 2x. Baru kita kalikan dengan turunan dari yang fungsi yang lebih dalam yaitu 2x. Turunannya 2x berapa? 2. Berarti kita kalikan 2. Jadi ketemunya min 2 sinus 2x. Ini sebenarnya kita pakai aturan rantai, tetapi kita pakainya cepat aja ya karena toh dia juga masih merupakan bagian dari aturan perkalian yang harus kita terapkan. Nah, setelah kita punya U aksen dan V aksen, kita masukkan ke rumus. U aksennya itu 2, V-nya itu cos 2x, ditambah U-nya sendiri itu 2x plus 1, dikalikan V aksennya itu adalah min 2 sin 2x. Sehingga diperoleh hasilnya itu, adakah saya salah? U aksen itu 2 dikalikan ke O, benar ya? Berarti jadinya 2 cos 2x. Kemudian ini kalau mau dikalikan ya monggo. Kalau ini dalam hal ini saya nggak akan mengalikan. Jadinya min 2x plus 1 dikalikan 2 sin 2x. Selama kalau tidak pilihan ganda, misalkan Anda memenuhi soal pilihan ganda seperti ini dan tidak ada jawabannya, berarti Anda masih perlu menyederhanakan. Tapi selama esai, sepertinya ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi seperti ini saja sudah cukup.
Demikian video mengenai turunan komposisi fungsi trigonometri. Semoga Anda paham, semoga bermanfaat. Terima kasih.